Cuman masih membaca dulu nih keadaan. Ya Pak Simon ya. Jadi dia harus pelajari dulu. Jangan sampai membayar, hutan lindung dibayar. Masalah jadinya. Ya begitu. Jadi dia pasti pelajari dulu. Saya yakin bahwa niat baik dari Pak Kama dan Pak Simon datang ke sini ingin menyelesaikan masalah. Tidak mungkin dia tidak datang, tidak mungkin dia datang ke sini kalau tidak menyelesaikan masalah. Itu yang harus kita pahami. Nah, cuma memang dalam hal ini kan memang masih prosesnya ini agak panjang, Pak. Ini khususnya bapak-bapak dari kelompok tani. Saya meyakinkan diri saya ini, Pak Simon, Pak Kama. Saya meyakinkan diri saya bahwa saudara telah ke sini ingin menyelesaikan masalah. Ya. Ya. Jadi saya berharap bahwa ke depannya kita jangan rapat begini lagi. Tapi nanti rapatnya tinggal pembayaran. Iya benar. Saya yakin. Dan dihadiri oleh dari Kapolres, Asisten 1, dari Dandim, Kejaksaan. Itu harus dihadirkan. Jadi mereka juga harus tahu itu permasalahan yang ada. Seperti biasanya kan kita menghadirkan mereka, Pak. Kalau terjadi hal demikian, sehingga tidak perlu kita ke pengadilan, Pak Simon. Hal yang begini sebenarnya tidak kebijakan pimpinan perusahaan saja. Kenapa saya katakan kebijakan pimpinan perusahaan? Mohon maaf, saya tidak melakukan kelompok. Yang saya tahu begitu, bahwa seperti di KPS juga. Jadi tergantung kebijakan. Kenapa? Sudah berapa jumlah batu bara yang dieksplorasi, diambil oleh Indominco di tanah sana? Ya kan begitu. Dan berapa jumlah yang kembali ke Kutai Timur? Ini yang harus kita berpikir tuh. Jangan semata-mata hanya menambang. Saya sudah bayar pajak, TJSL-nya, tunjangan sosial saya sudah, kewajiban saya sudah jalani. Tapi masih ada hal-hal yang lain yang perlu kita selesaikan, khususnya masalah sosial yang masyarakat seperti yang kita bahas pada hari ini. Ya kan begitu. Nah, saya hanya mengulang kembali Pak Kama. Tadi Pak Kama fungsi masalah 960, 900, 300, 600. Jadi saya juga ada pegangan bahwa ada SK Bupati itu ternyata setelah saya hitung-hitung yang 1.800 bukan 1.800, 1.790 dibulatkan jadi 1.800. Ya kan begitu. Ya, nah, tadi kan Pak Kama yang mana 1.800, yang mana 1.960. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi masih ada 960 yang di luar konsesi Indominco. Nah, makanya tadi saya dari awal, udahlah kita berpikir dulu yang 1.790 atau 1.800 ini. Yang sudah bayar 300 berarti bisa sisa 600. Kita nggak usah dulu berpikir ke lain lah Pak Simon, Pak Kaman. Supaya ini kita bahasnya satu persatu. Pak, saya Pak Ketua, saya mohon ke depan rapatnya harus dihadiri oleh asisten 1. Kalau tidak ada asisten 1, saya tidak hadir. Tidak ada Kapolres, saya juga tidak hadir. Ya, kenapa? Kita habis dari jam 2 loh, sekarang sampai setengah 5. Tidak ada titik temu. Ya kan? Habis liur. Kesah-kesah liur habis. Iya kan? Kan ada dua ujungnya. Maksud saya, satu kali kita nanti rapat ke depan, hadirkan. Ada hasil, jadi selesai semuanya. 2024 kita pilih. Kan tenang kita. Ini kan begitu. Pak Simon enak sekarang kerja di Indominco, Pak Kama enak kerja di Indominco, saya juga enak jadi saya. Ya kan begitu. Hah? Saya tidak melawan petani, nanti dikira saya disogok. Tidak, tapi kita berbicara realita yang ada. Jadi saya berharap ini Pak Kama dan Pak Simon, saya tidak membela petani, saya tidak membela Indominco, tapi kalau kita berbicara ke belakang lagi, tadi Pak Simon mengatakan bahwa saya tidak mau bicara ke belakang, tapi saya berbicara ke depan dengan surat. Ini ada surat Pak Simon yang dibuat oleh Bupati. Kan begitu? Lengkap. Ada yang waktu zamannya Awang Faruk ada,
penjaga. Di Pak Mahyudin ada, lengkap. Jadi kalau dibilang Pak Simon berdasarkan surat, sudah ada surat. Tinggal bayar aja Pak. Harapannya begitu Pak. Ya, jadi alangkah baiknya juga karena Pak Simon juga ternyata dan Pak Kamal belum bisa mengambil satu kebijakan tentang ini, kan begitu Pak ya? Ya kan Pak? Belum kan? Ya. Lagi pertanyaan kita yang pertama tadi, apakah bisa Bapak mengambil keputusan? Bisa. Karena saya mewakili Indominco. Ternyata mundur. Iya Pak. Ternyata. Nah, balik lagi pada Iwan ini. enggak. Izin pimpinan. Maksudnya bisa membayar tadi ya kesepakatan 1,8 tanam buku yang 300. Kalau yang Iya, kalau istilahnya sudah kalau satu betul Pak. Kalau 1,8 itu sudah clear. Yang sekarang kita bahasakan kalau keputusan yang akan datang, bukan yang lalu. Kalau yang lalu sudah jadi keputusan Pak Simon. Buat apa lagi kita ambil keputusan kalau soal lalu? Ya kan, tergantung kitanya lagi. Makanya tadi saya bilang, saya atas nama pribadi, saya bermohon kepada Pak Simon dan Pak Kamal, sampaikan kepada pimpinan yang ada di Jakarta tentang masalah ini, sehingga ini clear masalahnya. Karena kalau kita hanya begini rapat terus, tidak ada ujung pangkalnya Pak. Tidak ada. Sekarang berapa Bapak biaya dari sana sholat? 250 ke sini, kurang pergi 500. Ini kalau kita berbicara materi ekonomi, ya kan gitu Pak. Jadi alangkah baiknya kita nanti rapat berikutnya ada satu keputusan Pak. Ya, ada satu keputusan. Ya kalau bisa Pak Kamal, Pak Simon berangkat dulu ke Jakarta deh. Ya kan? Di lantai berapa ya? Aku pernah ke sana lantai berapa itu? Saya lupa lantai berapa. Kan dibiayain oleh perusahaan Pak Simon. Kalau perlu ajak DPR deh. Ajak DPR kita ke sana ke pimpinan langsung oleh pimpinan Indominco yang ada di Jakarta. Ya, Pak Petani juga tolong diajak juga. Ya, atau mereka yang datang lah ke sini Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Ini terakhir kali saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila itu kurang daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua aja mau. Peter, ya. Begini. Tidak melanggar Pak kalau dia memiliki hukumnya Pak. Mulai ke MK digarap, bakal bikin pemerintah kecamatan di situ Pak. Tapi sekali tidak ada air hutan lindung itu aja dikupas hutan lindung. Iya jadi kalau memang artinya akan dibina masyarakat ya ambillah kebijakan yang seperti itu. Kalau tambah sama izin pusat, ada nggak petani dari izin pusat? Tidak ada, jadi kebijakan ada saja Pak kita. Saya mengerti Pak. Masyarakat kecil tidak pernah dibenarkan apa pengaruhnya. Dikerjain tidak pernah, apalagi di kawasan hutan lindung. Saya hidup di hutan lindung Pak, saya didatangi hutan lindung. Mulai saya tahun 80 saya sudah di situ. Masuklah hutan lindung berapa kali saya ditangkap Pak. Tapi saya tidak ada tempat pelarian yang lain di situ aja hidupku. Desa Sukarahma ini mantan desa, tapi saya yang perbuatan. Tapi tidak pernah dibenarkan Pak. Pemerintah aja bikin pemerintah di situ Pak. Tapi tidak pernah ada kebijakan. Ya, itu Pak Rasid tadi anu lagi Pak Rasid itu benar. Putusan Indominco. Yang hendak inventarisasi di situ Pak. Masih ada 812 hektar tidak diinventarisasi. Berapa kelompok? Mulai saya sendiri, ada yang lainnya, ada di sini sekian orang, sekian orang. Saharudin ada 100 orang, itu tidak diinventarisasi Pak. Ada orangnya itu tapi katanya Indominco tidak ditambah, tapi di tengah-tengahnya Pak. Jadi tolong ini sama ini, Kamarudin sama Pak Simon ini, pekerjaan bahan mana Pak? Mau kemana Tin? Jadi Pak. Jangan dihukum. Siap aja. Bisa aja Pak. Nanti kita ketemu di bengkel Pak Irman. Ya. Pribadi. Kok bengkel? Namanya mobil. Ini beda urusannya. Jadi karena kita itu sangat satu grup kita ini dari Sulawesi. Tapi ada beberapa orang Sulawesi itu lebih baik waktu itu berdamai daripada waktu itu. Betul sekali Pak. Betul sekali.
Hambai. Jadi tolongnya, jangan itu aja diputar-putar kayak orang yang mau banyak. Bukan kamu yang banyak dulu. Tolonglah. Kamu masih itu, dia aja namanya. Begini, moga bijak ke masyarakat. Masyarakat tidak bisa merugikan masyarakat, tidak ada minatnya. Tolonglah. Bijak dengan baik, jangan dengan baik, jangan dari orang ke orang muda begini, selesaikan begini. Si muda jangan seperti itu, jangan hentikan begini, hentikan. Yang penyelesaian menyeluruh ini bicara. Kalau tidak, itulah tadi anak terkenal, kebetulannya lebih baik mungkin rendam daripada mesti kalau panas. Jadi tolong hargai Pak Dewan ini, adanya pansus apa yang tolong. Pansus ini wakilnya rakyat. Kalau pansus mana itu adanya anak petani. Lebih baik mati berdarah daripada mati di kelaparan. Betul Pak Latif. Kenapa tuh? Ya, saudara Pak Latif, cukup? Oke, makasih Pak Latif. Kita semua, terima kasih saya diberi amanah selaku pelaksana tugas tahun 2002 yang diberi amanah oleh Bapak Bupati saat itu. Dalam hal ini adalah Bapak Hawa Faruk. Saya selaku kepala desa, sebagaimana amanah dari atas, maka kami tugaskan kepada kelompok tani untuk mengatur hal itu. Dan alhamdulillah kelompok tani kami bersama eksis dari tahun sekian, bahkan sebelumnya sampai sekarang. Yang kedua, akhir-akhir ini baru saya dilibatkan. Perkiraan saya persoalan ini sudah selesai. Ternyata masih ngambang sudah 20 tahun. Ini hal yang sangat disayangkan. Karena harapan Bupati saat itu adalah membagikan lahan untuk masyarakat demi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menindas, bukan dipersulit, bahkan memberikan beban. Sudah lebih 20 tahun hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, saya hanya mengetuk hati kita semua. Sekali lagi kepada Dindaku Kamarudin ya Simon dengan rombongan, saudara-saudara kita ini hanya meminta bagaimana haknya yang sudah sekian tahun yang dituntut, tapi sampai saat ini luar biasa pengeluaran mereka cukup banyak. Nah, oleh itu kesimpulannya bahwa intinya ayo mari kita cari solusi terbaik untuk masyarakat, karena semua pejabat yang ada ini pasti akan kembali jadi masyarakat, terutama di Kamarudin semua. Sampai kapan terakhir semua yang ada. Kalau bukan kita meninggalkan jabatan, maka jabatan itu akan meninggalkan kita. Ayo mari kita tinggalkan kesan-kesan baik terhadap masyarakat. Jangan kita tinggalkan kesan kepada masyarakat. Justru nanti kalau kita sudah mundur dari jabatan, kita akan menjadi sampah manusia, bahkan lebih. Oleh itu saya harapkan, buat apa pangkat harta yang sekian tetapi membuat kecurangan di tengah masyarakat. Dindaku Kamarudin dan semua dengan rekan-rekan, berapa tahun lagi Anda menjadi pejabat di PT Indomico? Amanah dari atas, apakah benar-benar itu amanah dilaksanakan dengan bagus? Apakah mungkin ada di balik batu? Ya, saya hanya titipkan, ayo saat ini Dindaku, ayo jadi pejabat Indomico. Suatu saat jadi masyarakat. Bagaimana nantinya kalau jadi masyarakat tetapi tidak meninggalkan kenangan baik kepada kelompok tani. Kesimpulannya, mari kita semua, kami harapkan bagaimana rapat ini jangan berulang-ulang terus. Kalau rapat minggu yang lalu kita diundang juga Indomico tapi tidak hadir. Dan alhamdulillah saat ini hadir. Oleh itu kami harapkan
Ayo mereka tindaku. Ya, cari solusi yang terbaik supaya nanti kenangan baik kepada masyarakat itu bisa dikenang oleh orang banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau larinya ke pengadilan Pak, itu bahasanya Pak Haji itu bagaikan gajah bagaikan semut, bagaikan gajah menginjak semut itu. Karena kami tidak berdaya dan kita itu harus mengutip apa yang disampaikan Pak Mahfud MD bahwa sebelum artinya masuk di pengadilan itu sudah diputuskan Pak, ada titipan. Jadi kalau kita ini orang kecil, petani, bagaimana bisa melawan gajah Pak? Orang berduit. Jadi kita ini kan tanggal 5 kemarin hari Senin Pak yang lalu saya datang ke kantor bupati. Saya ketemu dengan asisten satu, dia mengatakan bahwa ini kan win-win solution. Saya bilang kan yang kami harapkan itu Pak, win-win solutionnya dari IPB Indomie Mandiri. Tapi sampai dengan hari ini kan tidak pernah terbuka bagaimana win-win solution. Kalau yang 1,8 itu bukan win-win solution itu Pak, tetapi itu bukan ini kan saya kasih bilang, ini kan nilainya sangat tidak manusiawi. Saya bilang Pak, masa sih orang saya aja jalan Pak ini dalam pengurusan ini sudah jalan 4 tahun. Sudah jalan 4 tahun Pak. Kemudian kami berkebun itu Pak, mulai 2001 sampai 2007. Masa mau dihargai segitu Pak? Bahkan saya dikatakan bahwa tidak ada tanam tumbuhnya. Kalau dikategorikan bahwa kami tidak ada data tanam tumbuhnya mungkin bisa jadi. Karena pada saat inventarisasi itu kan saya bilang kami tidak didata atau tidak diinventarisasi Pak. Jadi jawabannya memang simpel aja Pak. Bilangnya begini Pak, tidak usah kita panjang lebar. Karena juga saya sampaikan kata-katanya Pak Simon bahwa Pak Simon itu 2 kali mengatakan di forum terhormat saya bilang Pak bahwa apabila ada perintah dari pemerintah, jangankan katanya besok hari ini pun kami putuskan. Di hearing kedua saya bilang itu. Kemudian di hearing ketiga saya bilang, dia mengatakan bahwa apabila ada perintah dari pemerintah atau bupati menyuruh untuk melakukan pembayaran kepada para petani 250 miliar, dia siap. Jadi saya bilang Pak, mohon maaf Pak, saya bilang, di mana letak durinya ini Pak? Saya bilang sehingga artinya tidak bisa berjalan mulus. Dia tidak, Pak Polisi tidak bisa jawab, Pak Asisten tidak bisa jawab. Tapi Pak Haji tanya bahwa mohon maaf, bisa saya bertanya katanya? Dan bisa. Katanya Pak, saya ingin tanya Pak, tapi mohon maaf, ini petani orang bodoh yang bertanya Pak, tidak berpendidikan. Bilangnya silakan Pak. Dia bilang di sini Pak, siapa yang berkuasa Pak? Kedua pihak ini. Antara pemerintah dengan perusahaan, siapa sebetulnya yang berkuasa Pak? Apakah perusahaan atau pemerintah? Apakah perusahaan mengatur pemerintah atau pemerintah yang mengatur perusahaan? Juga dia tidak jawab. Bahwa begini saja katanya Pak, simpel kata-katanya karena saya mau ke Samarinda, tunggu apa yang direkomendasikan pansus itu kami jalankan. Jadi mohon maaf Pak, artinya perlu saya sampaikan kepada Dewan Yang Mulia bahwa tolong Pak, artinya nanti setelah itu mungkin membuat rekomendasi yang berpihak kepada kami. Karena sekarang Pak terus terang banyak oknum-oknum yang tidak berpihak kepada petani Pak. Banyak oknum-oknum. Iya. Betul Pak, betul. Iya. Jadi sekaligus saya mau minta maaf kepada KPH Atas waktu yang pansus ini diberikan kami surat tugas, kami tetap berjalan Pak. Ya, karena kita kan sudah tawarkan ini. Kira-kira di mana Domingko, tapi apa yang disampaikan tadi Pak Simon bahwa hanya sebatas apa yang diberikan dari pimpinan bahwa ketika ini tidak selesai maka masuk ke ranah pengadilan. Itu aja dia sampaikan, tidak bisa lagi dia berbicara. Itu Pak. Bahwa saya tidak sebutkan siapa, alasan beliau saya tidak menjawab. Itu pimpinan loh yang di WA. Terus beliau memanggil kami rapat. Dalam hal kelompok kami karya bersama, sebagai pimpinan saya tidak akan membuat keputusan karena saya sudah memberikan hak dan
mewakili saya Pak Simon dan Pak Tam. Itu jawaban beliau terkait dengan persoalan karya bersama Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi, kalau kita berbicara, saya mohon maaf Pak Sigit. Kalau Pak Sigit punya banyak tanaman silakan. Tapi apakah itu masuk konsesinya Indomingo? Pak, pertanyaan saya. Kalau masuk, tapi tidak mungkin itu tidak diverifikasi Pak. Persoalannya pada saat itu yang saya sampaikan kan. Jadi sepakat tidak yang masuk konsesi Indomingo itu diverifikasi sepakat. Oh ini waktu itu kan jelas Pak masih zamannya. Nah, Pak Haji Sigit ini Pak pas jantungnya karya bersama. Nah, Kemudian pada hari pertama di sini Pak Desa Sukarahmat Haji Prakasi Pelangi itu kan mengakui bahwa saya melihat langsung. Kan begitu. kita kan bicara di sini Pak. Saya dan Pak Kamah ini pada saat itu tidak tahu. Ya makanya Pak Kasih tahu begini Pak. Pak Simon dengan Pak Kama pada situ kan beliau tidak berada dalam perluasan lahan. Beliau ini ada di CSR. Bukan Betul. mendengar, Pak. Data-data yang diberikan itu kan pelajari. Artinya yang masuk. Apa cuma pelajaran ada. Begini Pak, kenyataannya. Keluarin boleh. Pak Simon. Mohon izin Pak Simon. Mengatakan Pak Simon, mohon izin saya jelaskan Pak. Saya dari Santa dijemput jam 2 sampai di lokasi minta keterangan di rumah Pak. Pak Amir berapa jumlah? Bukan di lahan Pak. Bukan di lahan, di rumah di pondok saya. Yang saya tahu pada waktu itu Pak almarhum Pak Desa Yasin aja yang saya tahu. Domikonya saya tidak tahu. Karena saya dijemput di Santan jam 2 sampai di pondok saya di sana minta keterangan berapa Pak Amir jumlah semua 202 lembar Pak ditulis itu. Ya 202 lembar itu surat. Dengan tanamannya jambu mente. Pak, tanaman jambu mente. Pak Simon kan cuma baca itu kan, ini pelaku loh. Di lapangan. Jangan lupa, Pak. Jangan lupa. Anda kan sudah belajar dari apa yang pelajari. supaya ini teratur. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Jadi pada waktu itu saya minta keterangan, saya jelaskan 200 lembar surat dengan tanaman jambu mente jaraknya 9 meter. Jadi di situ dimasukkan dalam satu hektarnya itu 128 pohon. Di pondok Pak ini. Jadi saya dijemput jam 2, jam 5 saya di Santan Iri lagi. Itu kan tidak jalan Pak. Di rumah aja minta keterangan. Baru dia tanda tangan, baru disuruh tanda tangan, baru tidak ada dikasihkan kita. Oke Pak Amir. Apa aja yang mau Ya. Ini Pak buktinya Pak. Ini Pak buktinya. Hasil inventarisasi Pak ini. Sudah dibayar Berti. Itu dikatakan saya sudah dibayar tapi belum dibayar. Belum dibayar Pak Amir. Ya. Dimasukkan di sini sudah dibayar. Coba angkat tangannya yang bayar, siapa yang akan bayar saya? Silakan Pak Simon. Kayak bicara ngomong Pak Simon. Cemaran namanya itu Pak. Kemarin saya ini buktinya Pak. Kalau tidak percaya ini, Berti sudah membayar semua ini. Saya diambilkan alamat di Lotuan. Ini nak. Ini buktinya Pak. Ini buktinya saya sudah dibayar katanya. Supaya percaya. Saya ini Pak, saya tidak terima. Jadi saya mohon sama pemerintah luruskan lagi pekerjaan ini. Ya, oke, silakan Pak. Nanti ini. Jadi, tidak pasti mau memberikan Ya, sebentar Pak, nanti biar cepat singkat aja Pak Simon biar nanti orang tua itu ngomong. Jadi supaya lebih tertib administrasi, kami itu berpegang kepada karena pengurusnya kelompok tani di Pak pada saat itu dipanggil Pak Latif pernah dipanggil enggak, Pak Irmanto pernah dipanggil enggak? Tidak pernah. Karena kalau sudah namanya ketua, sekretaris dalam sebuah kelompok itu adalah sah mewakili kelompok Pak. Jadi jangan dibolak-balik. Mungkin pada saat verifikasi itu sudah memanggil Pak Latif kepada mungkin lupa kali. Saya tidak pernah menerima panggilan. Kalau Pak Latif Nggak artinya pernah. kan gak usah berbohong di sini lah. Ini Pak, Nanti ini kita balik-balik sekretarisnya lagi, Pak. Pak. Iya, kan Anda menggali dari dulu. Coba kalau bicara masa depan sekarang kan, Kalau saya dulu kita berbicara gali masa juga. depan, jangan yang masa lalu itu kebetulan dibicara. Pak Hermando ini ada karyawan PKT. Pada saat itu kecil Pak, kalau dikasih uang 22 juta. Beliau ini karyawan PKT setelah balik. Maksud apa? Kalau saya Maksud apa? Anda itu mau memfitnah ya? Mau coba mau Pak Simon jelaskan aja apa yang mau jelaskan tadi. Ini kan saya sudah kasih ruang bahwa bagaimana solusinya yang sisanya Pak. Ya, tidak perlu lagi kita ini sisanya aja dulu. jadi
sesuai dengan perintah pimpinan, kalau ini tidak selesai pada hari ini, ya udah kita pengadilan, Pak. Karena beberapa kali Ya. kasus ini tidak. Berarti kami boleh dong Terima kasih. mengelola lokasi sekarang. Oke, jadi keputusannya Pengadilan aja. sebentar Pak. Kami berhak dong masuk ke lokasi. Sebentar Pak, tunjuk daripada Indomico dengan tim yang lain bahwa ini hanya diverifikasi yang ada orangnya. Nah bagaimana yang tidak hadir pada saat itu? Bahkan Pak Rasid juga tidak tahu lokasi itu apa ada tanda tunggunya. Dia Pak Rasid, tahu nggak kalau lokasi yang kau tidak verifikasi itu ada tanda tunggu? Tidak tahu. Tuh loh, jadi maksud saya ya bagaimana ya kita pikirkan sama-sama Pak penyelesaian ini dengan baik. Tidak mungkin Pak Haji Asikim orang tua ini mau berteriak-teriak di sini kalau dia tidak benar ada tangan tunggunya. Kemudian ada SK Bupati, ada SK Bupati loh, ada berapa tangan tunggu yang harus dibayar. Ada SK Bupati. Tuh, itu juga harus dihormati. Berapa macam tangan tunggu yang harus dibayar dalam SK Bupati? Itu ada 6 tangan tunggu yang harus dibayar oleh Indomico sesuai dengan SK Bupati Pak. Ini yang perlu kita hormati juga SK Bupati itu. Keadilan, di mana itu letaknya keadilan Pak? Jadi itu, jadi jangan berkali mohon maaf pasti mau setinggi-tingginya. Saya berbicara ini, semua yang dalam ruangan rapat ini Pak, saya mohon sebesar-besarnya setinggi-tingginya Pak. Mohon pemerintah saya dimaafkan karena saya tidak pernah pendidikan. Saya katakan yang kenyataan di lapangan Pak. Jadi istilahnya saya bertanya Pak, ini ada datanya. Karena saya hormati pemerintah, apa saja data di SK Bupati itu saya ikuti saja, ketiadakan yang lain. Jadi kalau Pak, ini jawaban tadi Pak Rasid sangat menyenangkan kepada petani Pak, karena memang sesuai penunjuk. Tapi pada waktu itu, ini bakal dibawa dari Santampak ke lapangan. Tidak ada yang muncul datanya. Ini 468 dia punya surat. Tidak ada yang muncul datanya Pak. Pak Amir 202 cuma 1 hektar aja muncul. Yang 201 itu di mana? Jadi itulah Pak. Jadi ini sebenarnya kelihatan. Aku minta dengan hormat kepada pemerintah Pak, ditegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan disia-siakan di dasar dan Pancasila. Sekian, terima kasih sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Jepri ya. Kita sudah sampaikan ke pihak Indomico bagaimana niatnya Indomico menyelesaikan persoalan ini yang sudah hampir 20 tahun berjalan. Ya, Indomico, Pak Kamal, Pak Simon, tolong sampaikan ke pimpinan ya apa yang disampaikan oleh masyarakat sekarang ini. Tidak mungkin mereka ini berbohong Pak. Untuk apa mereka datang? Sore hari ini kita lakukan rapat pansus yang kedua kalinya, yang mana kita menghadirkan pihak PT Indomico dan SKPD yang terkait sengketa lahan antara kelompok tani karya bersama dengan PT Indomico yang selama kurang lebih 20 tahun. Dan sampai hari ini belum ada kepastian keputusan yang bisa diambil oleh PT Indomico, karena yang hadir pada saat ini bukan petingginya tapi hanya sebatas staf di eksternal yang diberikan mandat hanya sampai keputusan yang 1,8 miliar yang 300 surat. Untuk selebihnya itu mereka tidak bisa mengambil keputusan. Maka pada hari ini kami sarankan kepada pihak Indomico supaya dibicarakan di tingkat tertinggi daripada PT Indomico bisa mengambil keputusan supaya persoalan sengketa lahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Yang terpenting masyarakat tidak rugikan, perusahaan juga tidak rugi. Artinya kita cari ya win-win solution saja persoalan ini. Ya, karena persoalan ini sudah hampir 1 tahun kami garap, sampai mulai dari Komisi A naik ke Panja sampai kita tingkatkan jadi pansus. Dan pada hari ini sudah 2 kali pertemuan pansus, belum ada juga titik terang apakah Indomico ini mau menyelesaikan dan tidak. Nah, terkait yang pernyataan dari pihak perusahaan tadi bahwa ada rencana ke pengadilan gimana? Kalau itu perusahaan terlalu terburu-buru. Ya. Saya pikir mari kita bicarakan dengan baik, mencari solusi yang terbaik bagaimana menyelesaikan sisa daripada hasil verifikasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada saat itu. Jadi saya pikir kalau perusahaan mau langsung ke pengadilan, saya pikir itu ya terlalu pagi untuk melakukan ya
untuk menyelesaikan di pengadilan. Kalau saya inginkan bahwa bagaimana mencari win-win solution, ya panggil ketua kelompok taninya untuk bicarakan kira-kira tawarannya berapa dan perusahaan sanggupnya silakan dibicarakan. Tidak perlu kita ke pengadilan. Berarti nanti ada rencana rapat lagi ya Pak? Kita akan rapat berikutnya menghadirkan Pak Bupati, menghadirkan asisten 1, kita hadirkan Kapolres, kita hadirkan ya Dandim dan Lanang supaya nanti pada saat rapat ya mudah-mudahan ada hasilnya dibawa oleh PT Indominco untuk menyelesaikan. Tapi kalau itu tidak bisa selesai maka pansus tetap berjalan sesuai dengan SK kami, batas waktu yang diberikan, dan pada akhirnya nanti kami membuat rekomendasi pemerintah terkait dengan persoalan ini. Cukup. Terima kasih banyak. Oke. Ini terkait akan hal pertemuan tadi, mungkin apa yang harus dipertegas oleh kita selaku anggota Dewan dalam memfasilitasi permasalahan tadi Pak? Ya, apa yang ingin sampaikan ya? Yang jelas bahwa dari hasil verifikasi permasalahan kita berharap kebijakan dari Indominco untuk melakukan pembayaran. Karena ini kan sudah berlarut-larut dari 2005 sampai sekarang. Berapa lama? Nah, ini tiap rapat hanya begini saja, tidak ada sama sekali keputusan. Saya berharap ke depannya rapat ada keputusan, ya kan? Nah, ini kan saling adu argumen. Yang satu berdasarkan A, yang satu berdasarkan B. Jadi nggak bisa apa-apa. Pasti tidak ada titik temunya. Besok datangkan Pak Puniso, datangkan Pak Kapolres, datangkan Kejaksaan, ya kan? Rapat. Datangkan Bupati, ketua siapa? Rapat. Selesai masalah. Mau dibayar apa enggak? Kalau memang itu masyarakat salah di mana? Kalau misalnya nanti perusahaan itu salah di mana? Kalau benar, mana? Kalau benar bayar. Gitu. Ada yang bilang kita tadi yang masalah sisanya, berarti ada pembayaran sebelumnya. Iya, itu ada pembayaran sebelumnya sebesar 300 hektar tanam tumbuhnya saja. Karena itu lahan industri, lahan lindung, ya kan, lahan lindung dan produksi. Jadi itu hanya bisa dibayar hanya tanam tumbuhnya. Tanam tumbuhnya itu sudah dibayari sebelumnya 300 hektar. Jadi masih ada sekitar 600 hektar. Nah, kita bermohon kalau memang 300 hektar itu kamu bayari, kenapa 600 tidak dibayari? Ya kan? Katanya tidak terverifikasi karena orang tidak ada. Kenapa tidak terverifikasi kemarin? Udah verifikasi saja. Karena ini kan lahan orang verifikasi tanah tumbuhnya ini. Selesai toh? Nah, tinggal ada pembayaran. Selesai. 600. Ya, tapi tidak sebesar sama tahun kemarin. Karena sini sekarang sudah ada plasi dong. Maksudnya, jadi dari tahun 2000 berapa itu kemarin pembayaran, sekarang 2023, ya berarti sudah ada kenaikan harga. Kursnya udah beda kan gitu. Nah, jadi harus naik juga. Jadi tidak berdasarkan yang kemarin lagi nilainya. Berarti di tahun pembayarannya? Pembayaran tahun 2000 berapa ya? 2005 pembayaran. Ya 2005, ya udah kurangin aja 2023. 18 tahun ya. 18 tahun. Iya. 18 tahun udah berapa kali kenaikan? BBM sudah berapa kali naik? Ya seharusnya dibayar lah. Tapi ini kan kita minta kebijakannya dari pihak Indominco supaya lebih bijak dengan keikhlasan untuk melakukan pembayaran karena ini daripada berlarut. Petani ini kan hanya menuntut haknya juga. Iya kan? Hak tanam tumbuhnya. Kalau masalah lahan, karena masalah lahan ini lahan lindung, hutan lindung sama produksi ya. Tapi ya pasti adalah solusinya. Hanya kita tidak ketemu solusinya. Kenapa? Karena belum yang kita bicarakan tidak mengambil keputusan. Coba yang ambil keputusan ada solusi. Ya. Nanti ujungnya, tadi kan dari awal bisa ngambil keputusan. Ternyata keputusannya 1.400 miliar. Loh, saya minta keputusan kalau ada keputusan 600 ini gimana keputusannya? Nggak bisa juga. Berarti itu 1,8 untuk semua yang itu? Iya, tapi 300 hektar. Oh, 300 hektar. Tapi 2005. Nah, ini kita 2023. Berarti kan ada kenaikan dong. Hanya minta pembayaran tanam tumbuh. Karena itu lahan produksi.
hutan lindung, jadi tidak bisa evakuasi. Ada kok suratnya SK Bupati. Perlu tidaknya yang tadi usulan untuk pertemuan dengan unsur pimpinan ke Jakarta yang disarankan gimana nih Pak? Iya, saya hanya saran bahwa rapat kemudian itu besok atau kita langsung ke Jakarta bersama dengan kelompok tani dan DPR, ya kan? Ini loh, jadi ada keputusan. Kalau begini rapatnya sudah 2 kali tidak ada keputusan. Itu bolak-balik, tarik ulur. Kalau langsung untuk pimpinannya, makanya tadi pertanyaan saya, kamu siap bayar apa enggak? Kan tadi mengambil keputusan kan, kamu siap bayar apa enggak? Ternyata lain. Itu maksud saya. Jadi ada keputusan. Kalau dituntut masyarakat berapa sih per hektarnya? Waduh, itu tinggi. Ada sih pembacanya. Ada gitu ya? Ada katanya. Cuman kita mau ini yang tanam tumbuhnya dulu. Oh, tanam tumbuhnya gitu. Tapi yang pas mau ke Jakarta itu tanggapan dari perusahaan gimana Pak? Perusahaan kan tidak bisa menanggapi. Kita ini kan mau ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah. Ini loh. Jadi kita ketemu langsung dengan top pimpinannya loh. Top manajemennya. Ya kalau ini kita bisa. Ini kita bicarakan. Nanti kita sampaikan. Nggak bisa toh? Ya. Jadi kita ketemu dengan top pimpinannya. Ini loh permasalahannya, ini loh datanya, ini loh verifikasi permasalahannya. Lu mau bayar apa enggak? Kan gitu. Kalau enggak mau bayar, alasannya kenapa? Ya kan? Kalau mau bayar, selesai masalah. Kalau dilihat dari sisi hukum, legal nggak Pak? Legal tentang tanam tumbuh. Tanam tumbuh. Nah, tanam tumbuh yang sudah dibayar kan 300 hektar. Yang 600 hektar belum dibayar. Ini menurut hasil kita dengan petani. Jadi 600 hektar dikasih bagi aja. Kalau 300 hektar dapatnya 1,8 kan? Berarti dapat berapa tuh? 600 kan? Jadi kalau 600 hektar kalikan 600 kan gitu aja. Tapi itu bukan itu lagi dibayar karena ini sudah 18 tahun lamanya. Ya udah berapa kali naik harga BBM. Gitu. Berarti ada kenaikan juga dong. Dulu mungkin 1.000, sekarang 10.000. Maunya sih begitu. Maunya masyarakatnya begitu. Kita sampaikan kepada pihak manajemen Indomie. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Ya, Pak, sedikit tanggapan Pak. Oh iya. Terkait dari permasalahan tadi, mungkin kita perwakilan dari Indominco memberikan apa nih, tanggapan apa nih Pak terkait jalannya penyelesaian ini Pak? Ya, sama hal yang saya sampaikan teman-teman yang sebelumnya bahwa memang kapasitas kami hadir di sini diperintahkan oleh manajemen ya untuk memberikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan, bahwa tim yang sudah dibuat yaitu tim verifikasi itu untuk memverifikasi hasil lapangan bahwa memang ada tanam tumbuh dari masyarakat. Oke, hasil tanam tumbuh itulah yang akan kita bagikan. Tetapi kita tidak, PT Indominco tidak berbicara surat menyurat, kemudian tidak berbicara masalah ganti rugi lahan. Jadi Indominco murni berbicara masalah jika ada kegiatan masyarakat di dalam itu, yang dimana itu juga menjadi sebuah perhatian perusahaan yang akan kami lakukan. Makanya perusahaan menyiapkan dana 1,8 miliar itu untuk mengganti tanam tumbuh. Tapi memang berapa hektar lagi lahan yang ditunjuk ke masyarakat ini? Sebenarnya dalam tim yang sudah ditunjuk pada saat itu tahun 2005 itu sudah semuanya, tidak ada lagi yang berapa, itu 1.790 yang masuk konsesi. Nah memang klaim dari kelompok tani kan berapa ribu sekian gitu kan, hanya saja dari tim verifikasi itu yang masuk ke konsesi Indominco itu hanya 1.790. Nah kemudian dari verifikasi itu mungkin ada beberapa ratus hektar yang di dalam 1.700 itu yang ada tanam tumbuhnya. Ini itu yang kita. Lain daripada itu ya itu kan tim, padahal tidak tahu, saya juga belum eksternal pada saat itu. Nah itu yang menjadi konsen perusahaan. Tapi di luar daripada itu ya monggo, silakan nanti mempertanyakan ke DLHK, dinas terkait.
terkait kan, atau BPKH atau apa yang mempunyai regulasi terkait dengan pengelolaan hutan lah. Indomico kan hanya operator. Nah terkait yang masalah akan berangkat ke Jakarta nanti itu gimana? Waduh, itu nanti kita belum bisa belum bisa beri jawaban, karena kalau ke Jakarta sebenarnya sih tidak harus ke Jakarta, karena bagaimanapun pimpinan kita di sini bisa mengambil keputusan terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat. Tapi di luar daripada itu, pimpinan di sini Jakarta pun tidak akan bisa memberi jawaban, apalagi berbicara masalah di wilayah. Dengan Bapak siapa Pak kita Pak? Pak Simon. Pak Simon selaku apa Pak Simon? Saya eksternal relation Indomico. Oke, makasih Pak Simon. Terima kasih.